pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Firdaus SIP MSO selaku dosen penampu mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami terkait pembangunan masyarakat. Namun sebelum kami memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelika Yuni Pratiwi selaku moderator. Saya Angelina Jessica. Saya Nadia Francisca Melisa. Saya Antonia Eka Pradita. Saya Irena Fiani. Saya Lucia Ibu. Saya Liseli Fania Babaro. Baik, sekian perkenalan dari kami. Langsung saja kami mulai materi kami. Baik, untuk materi yang pertama adalah pembangunan masyarakat. Jadi di sini akan dijelaskan beberapa pengertian dari pembangunan masyarakat itu sendiri. Jika dikutip dari Sia Aprilia pada tahun 2014, pembangunan masyarakat itu diartikan secara sederhana, yaitu pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Karena itu, pembangunan masyarakat seharusnya adalah pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh elit masyarakat yang merasa lebih tahu dan pandai untuk merumuskan pembangunan yang lebih cocok lagi bagi masyarakat. Pembangunan masyarakat dirancang untuk meningkatkan taraf kehidupan suatu masyarakat secara menyeluruh melalui cara mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dan juga terus berusaha membuka peluang agar pembangunan masyarakat dilakukan berdasarkan atau lahir dari prakarsa masyarakat di daerah itu sendiri. Dengan kata lain, pembangunan masyarakat atau community development adalah suatu kegerakan masyarakat yang meliputi berbagai program-program kerja pembangunan masyarakat, baik dari tingkat distrik, entah yang dimotori oleh pemerintah setempat ataupun lembaga-lembaga non-pemerintahan. Jadi potensi sumber daya masyarakat dalam pembangunan masyarakat itu sendiri diartikan sebagai usaha mengubah sumber daya yang bersifat potensial menjadi aktual. Jadi pada dasarnya, pemanfaatan potensi sumber daya masyarakat ini haruslah diartikan sebagai usaha untuk memanfaatkan atau memobilisasi sumber daya yang ada yang sebelumnya pernah disentuh, tetapi dapat juga berarti meningkatkan daya manfaat atau optimalisasi sumber daya yang sebelumnya belum digarap sama sekali di daerah itu sendiri. Untuk itu, untuk memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat diperlukan kualitas manusia yang memiliki keterampilan yang inovatif atau sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga sumber daya manusia merupakan sumber daya pembangunan dalam mencapai kesejahteraan. Sumber daya manusia menempati kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan sebagai pengelola dan pelaku pembangunan yang dapat memberikan manfaat serta memberikan perbaikan kehidupan yang lebih baik demi kesejahteraan manusia atau kelompok masyarakat di daerah itu sendiri. Jadi manusia itu adalah indikator utama sebagai pembangunan masyarakat yang lebih berkualitas untuk kemajuan daerah itu sendiri. Dan terima kasih. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang tujuan pembangunan masyarakat. Mengutip dari pernyataan Melvati dan juga Steve, mereka menyatakan bahwa tujuan pembangunan masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kualitas hidup suatu masyarakat. Di mana kualitas hidup masyarakat itu, menurut Organization of Economic and Cultural Development, dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya seperti pendapatan, perumahan, lingkungan, stabilitas sosial, kesehatan, pendidikan, dan juga kesempatan kerja. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat itu harus tercapainya indikator-indikator yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan demikian, jika indikator tersebut telah mencapai titik stabilitasnya, maka tujuan pembangunan masyarakat telah tercapai. Selanjutnya yaitu 4 unsur pembangunan masyarakat. 4 unsur pembangunan masyarakat ini dikemukakan oleh Unham, yaitu yang pertama program terencana, di mana kegiatan yang dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap, dimulai dari tahap pemulaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Yang kedua, bantuan teknis. Bantuan teknis dari pihak lain berupa dana dan peralatan
yang dapat digunakan untuk tujuan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Yang ketiga, berbagai bidang yang terintegrasi untuk membantu komunitas. Hal ini memfokuskan kegiatan melalui pemberdayaan, potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang keempat, menekankan kemandirian dan peran serta penduduk dalam suatu komunitas, di mana partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian pemberdayaan masyarakat. Di sini kami membagi pengertian itu secara dua. Yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Untuk secara umum, upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi, pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap yang ada pada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, secara khusus, kami mengambil dari Robert Chambers. Chambers mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses yang memungkinkan orang-orang, komunitas, atau kelompok-kelompok untuk mengendalikan sumber daya dan menentukan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka sendiri. Menurut Chambers ini, kami menggarisbawahi ada 3 poin pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu proses, kedua mengendalikan sumber daya, dan yang ketiga menentukan apa yang mereka inginkan. Proses di sini adalah pemberdayaan itu bukanlah hasil yang akhirnya instan, tetapi suatu proses yang berkembang seiring waktu. Jadi dalam pemberdayaan masyarakat ini adanya tahapan-tahapan. Yang kedua mengendalikan sumber daya, yaitu berkaitan bagaimana individu atau oknum itu sendiri untuk mengendalikan atau mengalokasikan sumber daya itu sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga menentukan apa yang mereka inginkan. Pemberdayaan memberikan masyarakat atau individu kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi di sini mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka untuk menyampaikan baik kepada pemerintah atau apa pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus masalah pemberdayaan ini, menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Jadi hal itu bisa terrealisasikan dengan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, 4 cara pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, partisipasi aktif. Partisipasi aktif masyarakat ini sangat penting dalam pembangunan masyarakat, karena dengan adanya partisipasi masyarakat itu sendiri dapat membantu meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat dan memastikan keberlanjutannya program tersebut. Tanpa masyarakat, pembangunan masyarakat tidak akan berjalan, karena bagaimana mau membangun masyarakat sedangkan masyarakat itu sendiri tidak ikut berperan. Contoh partisipasi aktif masyarakat itu seperti ikut bergotong royong dan musyawarah di desa. Selanjutnya yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini sangat penting karena di dalam pendidikan mereka akan dilatih dan belajar sehingga pengetahuan mereka tentang hal tersebut lebih luas dan mengerti bagaimana sih strategi yang harus mereka pikirkan dan lakukan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, cara pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi merupakan pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat melalui sumber daya yang ada dengan mereka kelola secara mandiri. Untuk mengelola sumber daya yang ada, mereka harus bisa mengoptimalkan dari pembangunan masyarakat tersebut. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, diantaranya yaitu yang pertama pengembangan UMKM, yaitu mendukung pengembangan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah dalam komunitas. Yang selanjutnya ada pasar modal dan pemasaran, mendorong perkembangan pasar lokal dan membantu masyarakat memasarkan produk dan jasa yang mereka miliki. Yang selanjutnya ada pelibatan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang mereka miliki. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring, yaitu melakukan evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap program ekonomi yang dijalankan untuk memastikan bahwa tujuan dan dampak
yang ingin dicapai itu dapat terlaksana. Pemberdayaan ekonomi itu adalah proses jangka panjang yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu ada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan merupakan strategi yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Ini tidak menguntungkan bagi pihak perempuan saja, melainkan dapat menguntungkan banyak orang dan masyarakat secara luas. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan perempuan yang diantaranya adalah yaitu pendidikan dengan cara memberikan beasiswa kepada perempuan dan dukungan secara finansial agar perempuan dapat bersekolah tinggi. Yang selanjutnya kesehatan dengan mengedukasi perempuan tentang pentingnya reproduksi dan pentingnya perawatan perinatal. Yang selanjutnya ekonomi, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan pelatihan kewirausahaan, akses dan modal usaha. Yang selanjutnya itu ada partisipasi politik dengan memastikan adanya kuota atau kebijakan alternatif yang dapat mendukung keterwakilan perempuan untuk dapat di bangku-bangku parlemen. Selanjutnya kesetaraan gender, memerangi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan melalui penegakan hukum yang tegas. Jadi pemberdayaan perempuan ini adalah investasi jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memberikan dukungan dan kesempatan kepada perempuan, itu artinya kita dapat menciptakan pembangunan masyarakat yang partisipatif dan berdaya saing yang tinggi. Sekian mengenai pemberdayaan masyarakat. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari materi kami ini, pembangunan masyarakat merupakan kesatuan upaya masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Pembangunan masyarakat memberikan penekanan pada prinsip kemandirian, artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat. Serta dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dengan sumber daya yang ada, supaya dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.